Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan iman, Islamnya untuk yang beragama Islam dan yang lain-lainnya juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dalam kita menghadapi masa pandemi ini. Di dalam masa pandemi ini, maka yang kita harus patuhi adalah protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Maka hari ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, dari apa yang sudah ada di dalam protokol kesehatan itu, salah satunya adalah meningkatkan imun tubuh dengan cara asupan makanan yang bergizi. Mudah-mudahan kalian juga sudah sarapan dengan makanan yang bergizi. Lalu ditambah dengan apa yang kita miliki dari bumi Indonesia yang begitu banyak yang bisa memberikan kita asupan makanan yang bergizi, dari mulai rimpangnya dan bahan-bahan yang lain, supaya kita terhindar dari pandemi yang sedang terjadi di negara kita. Syukur alhamdulillah Allah sudah memberikan kita banyak sekali nikmat hidup, nikmat iman, nikmat sehat, sampai kita bisa menikmati PJJ melalui streaming ini, siaran langsung. Dan mudah-mudahan kita juga nanti bisa menjadi orang-orang yang selalu teringat kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu nanti berada dalam kesehatan, berada dalam lindungannya untuk semuanya, supaya kita nanti bisa sama-sama mengharapkan agar pandemi ini segera berakhir. Dan nanti kita juga insya Allah bisa secepatnya kembali bertemu bertatap muka di sekolah kita yang tercinta ini. Salawat dan salam jangan lupa selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salamnya selalu tercurah kepada beliau, karena kita nanti orang yang Islam itu pasti akan mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Tidak ada yang bisa nanti menolong kita di yaumil qiyamah, nanti hanya Rasulullah yang bisa menolong kita nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan masuk ke pelajarannya, yaitu yang akan saya berikan adalah Bahasa Indonesia SMK kelas 10 semester 1. Nah, nanti perkenalannya, kalau yang belum kenal, nama saya adalah Panjalu Rema Saski. Saya diberikan amanah di sini di SMK 5 ini, yaitu sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, ya saya seperti inilah adanya. Saya mulai mengajar di sini sejak tahun 2004, dari mulai siswa 14 orang ya hingga akhirnya sekarang ribuan orang. Ya alhamdulillah, berarti sekolah ini mengalami perkembangan yang baik. Dan kalian menjadi salah satu orang yang sekolah di tempat ini, yang diterima di tempat ini, berarti itu adalah sudah atas ridha Allah, sudah atas ketetapan Allah. Maka kalian bisa melaksanakan terdaftar di sekolah ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa lulusnya pun dengan ridha Allah, dengan baik, ya, dengan kemampuan, kompetensi yang kalian miliki dengan baik semuanya. Seperti yang sudah disampaikan kemarin di beberapa siaran langsung juga disampaikan, ayo kita ini SMK. Semangat untuk SMK yang 30% teori, 70% praktek, ayo kita laksanakan yang semua itu. Termasuk di PJJ ini. Terus bagaimana kita nanti prakteknya? Ya prakteknya untuk sementara kita pelajari teori dulu yang ada, karena beberapa ilmuwan juga menyampaikan, beberapa pakar juga menyampaikan, jadi ada keterikatan antara teori dengan praktek. Jadi sekarang kita lihat kenapa harus ada teori, ada pemikiran, karena dari dasar pemikiran itulah kita bisa mengerjakan sesuatu. Yang itu. Nah, untuk biografi saya mengajar di sini dari tahun 2004. Lalu sekarang saya mengajar bahasa Indonesia. Memang ada beberapa perubahan karena saya itu sebetulnya belajar di bahasa Indonesia juga adalah sebuah anugerah dari Allah, supaya kenapa harus mengajar bahasa Indonesia. Ada pengalaman menarik ketika saya dulu kenapa harus mengajar bahasa Indonesia. Makanya Allah bilang jangan pernah menganggap remeh sesuatu. Ketika kita dulu menganggap remeh, suatu saat nanti kita akan mengalami itu, mencapai itu. Kalau dulu menganggap remeh, sekarang
rasakan oleh kamu, sekarang kamu mengajar bahasa Indonesia. Mungkin itu ada suatu kenangan tersendiri tentang bahasa Indonesia. Jadi apapun yang kalian peroleh, syukuri saja. Karena seperti moto di sekolah ini, kita punya moto pribadi tangguh tanpa mengeluh. Kenapa itu kita ambil pribadi tangguh tanpa mengeluh? Pribadi yang tangguh. Kalian diharapkan juga menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Apa sih pribadi yang tangguh? Tangguh dalam hal menghadapi segala cobaan, tangguh dalam hal menghadapi segala ujian. Ya, tidak pernah mengeluh. Kenapa kita tidak boleh mengeluh? Karena Allah juga sudah bilang di dalam Al-Qur'annya kita tidak boleh mengeluh. Kata Allah di dalam Al-Qur'annya yang saya pahami adalah Allah meminta kita untuk beribadah saja, bukan untuk mengeluh. Karena nanti ketika kita mengeluh, ada ulama juga mengatakan dan juga disampaikan dalam peribahasa bahasa Indonesia juga ada, yaitu apa? Sudah jatuh tertimpa tangga. Ketika kita mengeluh, nah ini, kita memperoleh sesuatu yang tidak enak, kita mengeluh, maka itu yang kita sebut sebagai kita jatuh tertimpa tangga. Sudah kita memperoleh musibah, tapi kita tidak mengucapkan alhamdulillah sudah diberikan Allah bungkus permen yang manis. Kita nanti akan merasakan manisnya permen ini isinya seperti apa. Nanti Allah yang akan memberikan. Tapi ketika kita mengeluh, maka ini akan menjadi musibah kedua. Makanya hadapilah apapun ujian yang kalian peroleh itu dengan senyuman. Dan seorang profesor dulu juga, Profesor Suteja, guru saya menyampaikan senyum. Senyum, senyum, dan senyum. Karena senyum yang pertama adalah sedekah, senyum yang kedua itu akan menenteramkan orang yang bertanya kepada kita. Maka guru Profesor yang Suteja yang mengajarkan saya bahasa Indonesia dulu menyampaikan, ketika kalian ditanya, tersenyumlah dulu sebelum kalian menjawab. Tersenyum itu memberikan jeda waktu berpikir kepada kita untuk bisa menyampaikan apa jawaban yang ingin disampaikan. Tentu saja nanti dengan tata bahasa, urutan kata yang baik. Supaya apa? Orang tidak salah paham. Dalam bahasa itu sebagai komunikasi, sebagai sarana komunikasi. Ketika kita mulai kecil dulu, kita mulai diberikan pelajaran bahasa. Yaitu apa yang bisa kita ucapkan. Pertama, kita mungkin akan mengucapkan huruf vokal terlebih dahulu. A, I, U, E, O, seperti itu. Akhirnya meningkat, lalu menjadi suku kata. Terpotong-potong katanya, yang diambil hanya bagian belakang biasanya oleh anak balita. Kalian mungkin pernah merasakan itu atau bisa lihat di sekeliling kalian. Nah, dari bahasa itu maka akan meningkat, maka inilah yang akan kita pelajari sekarang di materi laporan hasil observasi. Nah, di dalam bahasa Indonesia SMK kelas 10 semester 1 itu nanti terdiri dari 4 bab. Nah, bab yang pertama itu nanti yang akan saya berikan hari ini, jadi jangan khawatir nanti semuanya akan memperoleh materi yang insya Allah tersampaikan semua tiap bab. Hari ini saya karena streaming pertama, siaran langsung pertama untuk bahasa Indonesia, maka saya bawakan untuk sajikan untuk yang semester 1-nya itu dari bab 1. Nah, kita bisa lihat sekarang bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 itu yang akan saya pergunakan. Bukunya adalah buku dari, nah ini buku teks yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan. Ini yang kami pergunakan. Kenapa? Karena ini buku ini sudah terstandar. Artinya kalau ini sudah dipergunakan oleh negara, sudah masuk ke Dinas Pendidikan, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, berarti inilah yang akan kita jadikan sebagai standar acuan. Nah, covernya seperti ini atau tampilan muka dari bukunya akan seperti ini. Kalian nanti bisa download atau mengunduhnya, ya. Bisa mengambil dari internet atau nanti kalian bisa memperoleh linknya atau tautannya nanti dari wali kelas masing-masing. Nah, yang sebelah kiri dengan bertuliskan bahasa Indonesia, lalu di situ nanti ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Negara Indonesia, itu yang merupakan edisi revisi tahun 2016, dan di situ ada kelasnya yaitu untuk kelas 10 yang tampilannya seperti itu nanti bukunya. Lalu yang di sebelah kanan yang saya tampilkan adalah, nah ini KBBI dalam jaringan yang bertuliskan selamat datang itu. Nah inilah yang nanti akan kita pergunakan. Jadi paling tidak kita akan menggunakan 2 literasi itu sebagai acuan. Kenapa harus ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kadang-kadang sering dilupakan orang. Kadang-kadang kalian juga sering melupakan pada saat kalian belajar bahasa. Padahal pada saat kalian belajar bahasa, kamus sangat penting. Ya. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena nanti di dalam materi itu khawatir ada kata atau istilah yang tidak kalian pahami, padanan katanya, artinya apa, kalian bisa nanti lihat di kamus. Baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin juga nanti untuk yang kelas yang dalam binaan saya yaitu kelas 10 TPM dengan 10 multimedia, karena ini berkaitan dengan teknik, ada juga sebetulnya kamus teknik, kamus khusus untuk teknik yang TPM dan kamus khusus teknik untuk yang multimedia. Karena banyak sekali istilah-istilah asing nanti yang mungkin kalian tidak paham, tidak tahu artinya, maka mau tidak mau kalian harus membuka kamus. Untuk yang kamus ini nanti kita bisa lihat dalam 2 versi. Ada yang satu dengan menggunakan daring atau dalam jaringan, ada yang luring, luar jaringan. Pengertian daring dan luring itu adalah akronim, singkatan yang sudah disepakati bersama oleh pakar bahasa sehingga dimasukkan dalam bentuk kata yang dibakukan. Jadi itu nanti disebut dengan daring dalam jaringan. Untuk kata lainnya kalian sering menyebut dengan online dan offline. Online itu kita sebut sebagai dalam jaringan. Kalau yang offline kita sebut sebagai luar jaringan. Nah, yang ditampilkan di sini adalah untuk yang daring dalam jaringan atau online. Nanti kalian bisa juga mengunduh, mengambil dari internet, dari jaringan, yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia khusus untuk gawai. Nah, ini ada gawai, kata gawai. Gawai itu apa? Kalian menyebutnya biasanya sebagai gadget. Nah, ini setelah dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia, diserap, diterjemahkan, maka pakar bahasa menggunakan yang dimasukkan ke dalam kamus, yaitu adalah kata gawai. Kenapa ini harus disampaikan di awal? Supaya kalian nanti begitu bisa akrab, familiar. Ya, bisa akrab dengan kata-kata yang biasa dipergunakan dalam bahasa baku. Kenapa harus menggunakan bahasa Indonesia? Sesuai dengan di dalam undang-undangnya juga sudah ada, maka kita harus bahasa Indonesia ini sebagai bahasa yang resmi, bahasa negara yang resmi. Memang ada penggunaan bahasa-bahasa asing atau bahasa daerah, tapi itu yang tidak resmi. Maka kita biasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik, supaya nanti kita bisa terbiasa menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin akan terdengar aneh, tapi itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga kelestarian penggunaan bahasa Indonesia ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ah, kamu aneh, bahasanya terlalu baku. Iya, memang bahasa saya terdengar akan sangat kaku. Tapi memang ini untuk membiasakan supaya apa? Supaya kita nanti tidak akan kehilangan jati diri. Sebuah bangsa itu pasti akan memiliki bahasanya sendiri. Sebuah konsensus, sebuah komitmen, sebuah kesepakatan untuk membedakan dia dengan yang lain. Maka itulah kita kenapa harus menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga. Kalau menggunakan bahasa Inggris saja kalian bisa bangga, apa kalian orang Inggris? Ya. Apakah kalian orang luar negeri atau yang lain-lainnya? Maka itu tolong pergunakanlah bahasa Indonesia sebagai kebanggaan kalian. Kalau memang kalian berada di tempat lain, ya maka di dalam bahasa Indonesia disampaikan lain lubuk, lain ilalang, ya, lain padang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita harus menghormati adat istiadat di tempat itu. Tapi kalau sekarang kita berada di Indonesia, maka pergunakanlah bahasa Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti kalian bisa mempelajari ini untuk bisa memperoleh
bahasa Indonesianya yang baik dan benar. Kadang-kadang kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik tapi belum tentu benar. Maka hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar kembali, mengingat kembali, dan kalian juga akan belajar kembali. Nah, pada saat kita belajar, jadilah wadah. Jadilah sebagai gelas kosong, wadah yang kosong. Kenapa wadah yang kosong? Karena wadah yang kosong itu nanti sebagai volume saja, wadah. Maka kalian nanti akan mudah menerima ilmu yang disampaikan. Maka dulu guru saya juga pernah mengatakan, Pak Safarudin Siregar itu menyampaikan, kamu harus jadi dulu wadah yang kosong. Supaya apa? Mudah menerima. Kalau kalian nanti sudah terisi dengan ilmu, maka nanti belum apa-apa khawatirnya sudah membantah tentang sebuah informasi yang disampaikan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi bab 1, yaitu menyajikan laporan hasil observasi. Nanti di materi ini kita akan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah menginterpretasi laporan hasil observasi. Yang kedua, merevisi isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menganalisis kebahasan teks laporan hasil observasi. Yang keempat adalah mengonstruksikan teks laporan hasil observasi. Jadi pembagian 4 ini nanti di bagian akhir mengonstruksikan teks laporan hasil observasi. Nanti hasil akhirnya dari bab ini kalian diharapkan nanti bisa membuat sebuah teks laporan hasil observasi, itu yang diharapkan. Baik, ini yang saya ambil ya. Saya ambil dari KBBI Daring untuk pengertian dari teks. Menginterpretasi laporan hasil observasi. Kita lihat teks. Teks itu artinya adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Nah, ini karena ini nanti kaitannya dengan materi laporan hasil observasi, kita juga nanti harus bisa mempergunakan apa saja sih yang terdapat di sini. Kok ada tulisan thesaurus berwarna biru, lalu ada huruf N berwarna merah. Nah, ini di dalam kamus biasanya nanti akan seperti ini. Ya. Teks, nah itu dengan apostrof 1, itu adalah arti yang pertamanya. Pembacaannya adalah teks dengan E dengan tanda di atas, itu berarti bacanya E. Ya. Ada thesaurus. Lalu ada yang pertama N. Apa sih maksudnya dari N itu? N itu menunjukkan nomina, kelas kata. Karena nanti di materi ini juga kalian akan berhadapan lagi dengan nomina, maka ini akan saya jelaskan di awal supaya nanti kalian ketika memasuki materi nomina dan verba, karena nanti itu akan banyak sekali kelas kata yang dipergunakan di situ, nomina dan verba di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ini nomina itu adalah kata benda, naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. N sebagai nomina. Lalu di situ ada yang teks dalam arti yang kedua. Teks itu adalah satuan berat untuk mengukur kepadatan benang setara dengan 1 gram per 1000 meter. Ini untuk pengertian atau arti dari teks yang lain. Nah, selanjutnya kita lihat laporan. Laporan itu merupakan afiksasi dari kata lapor, kata dasarnya adalah lapor. Juga merupakan sebagai nomina, segala sesuatu yang dilaporkan, berita. Nah, maka kalau dari sini nanti kita lihat ada afiksasi, ya, seperti apa sih afiksasi nanti atau imbuhan. Kita akan lihat nanti di materi selanjutnya. Lalu yang ketiganya adalah hasil, etimologi. Informasi etimologi hanya tersedia bagi pengguna terdaftar. Nah, ini nanti kita lihat di bagian laman itu, ya, seputar laman. Kalau misalnya di sini kalian lihat kalian lihat disebut dengan web page. Page itu disebut dengan laman di dalam bahasa Indonesia, ya. Maka nanti laman itu apa sih? Ya, halaman. Jadi seperti kita punya kertas. Jadi ini seperti kita punya kertas, ada halaman 1, halaman 2 dan halaman seterusnya, itu disebut dengan laman. Jadi disebut dengan laman saja.
Hasil itu adalah sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan dan sebagainya oleh usaha. Bisa dari tanaman, ya, sawah. Nah, ini kaitannya adalah dengan benda juga. Lalu yang keduanya adalah pendapatan, perolehan, yang ketiganya akibat, kesudahan dan pertandingan, ujian. Yang keempatnya ada nomina juga, ada pajak, sewa tanah. Yang kelima, nah ini percakapan, ya. Nah, ini kalau ada cak itu berarti adalah singkatan dari percakapan. Jadi memang ini ada juga hasil sebagai verba, kata kerja, ya, berhasil, mendapat hasil, tidak gagal, ya. Maka di situ kata yang agak tidak jelas itu, yang agak kabur tulisannya, nah itu dibuat sengaja seperti itu menunjukkan berkat kekerasan hatinya, titik-titik. Nah, itu artinya adalah kata yang dipergunakan itu untuk mengisi titiknya dua itu adalah hasil. Jadi dibacanya berkat kekerasan hatinya, hasil juga maksudnya. Nah, ini biasanya dipergunakan dalam bahasa percakapan. Apa bedanya dengan bahasa resmi, dengan bahasa bakunya? Nah, ini kalau dibuat dalam bahasa percakapan seperti itu, ada bentuk afiksasi atau ada kata-kata yang dipergunakan di dalam bahasa daerah. Jadi di dalam kalimatnya nanti ada unsur-unsur bahasa daerah yang dimasuk ke situ. Sehingga nanti biasa dipergunakan di dalam percakapan. Nah, ini observasi, peninjauan secara cermat. Maka ini contoh katanya adalah sebelum praktik mengajar, para calon guru mengadakan observasi. Nah, itu yang titik-titik ke sekolah-sekolah. Ya. Nah, ini peninjauan secara cermat. Yang kedua, cara untuk membantu mengembangkan imajinasi aktor. Sen itu biasanya kaitannya adalah dengan seni, observasi. Observasi itu kalau di situ ada kata peninjauan, kita bisa nanti artikan peninjauan, pengamatan, ya, melihat sesuatu. Maka ini bisa kita sebut sebagai observasi. Nah, ini setelah kita sambungkan tadi semuanya, komponen-komponennya teks, laporan hasil observasi, yaitu berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Apa sih yang bisa dilakukan nanti dari kegiatan hasil observasi? Observasi karena ini mengamati, pengamatan, maka ini sebagai salah satu contoh dalam bentuk laporan. Nah, kembali ke yang tadi, sesuatu yang dilaporkan, diberitakan, kita akan lihat misalnya di dalam sebuah judul, artikel, surat kabar misalnya, atau sebuah pemberitaan di media massa atau di media daring. Nanti di media sosialnya kalian bisa lihat apa yang disebut dengan observasi sebagai salah satu contoh. Kemarin sedang ramai misalnya Merapi batuk-batuk di dalam sebuah judul media. Merapi batuk-batuk diamati oleh siapa? Oleh pos pengamatan Gunung Merapi. Nah, itu berarti sedang mengobservasi. Apa yang diobservasinya? Yaitu gunung. Maka gunung itu sebagai objek atau sesuatu yang diamati. Jadi kalau kita lihat nanti apa saja sih yang bisa diamati? Ya contohnya, kenapa di situ ada yang disebut dengan pos pemantau? Berarti itu bisa kita sebut sebagai pos observasi. Maka nanti otomatis ada laporan dari pos itu kepada pihak yang berwenang yang membutuhkan. Akan memberitakan, oh Merapi dalam keadaan hari ini dalam keadaan baik. Merapi hari ini dalam keadaan ada guguran lava. Hari ini Merapi menyemburkan awan panas tinggi sekian meter. Nah, itu salah satu bentuk nanti yang akan dilaporkan oleh pos pemantauan Gunung Merapi. Lalu apalagi yang bisa dilakukan dari situ? Kalian sendiri bisa melakukan observasi. Contoh, secara tidak sadar kalian juga mungkin akan bisa melakukan observasi di sekeliling kalian. Coba sekarang kalian keluar. Lihat apa yang ada di sekeliling kalian. Untuk memantaunya bisa menggunakan semua panca indera kita. Allah sudah memberikan kita begitu banyak panca indera. Makanya kalau di dalam permainan anak-anak itu disebut dengan panca indera ada berapa sampai ditunjuk mana fungsi-fungsinya. Ya.
fungsi mata untuk melihat. Maka lihatlah dengan mata kalian, apa yang ada di sekeliling kalian. Bagaimana lingkungan kalian. Lalu kulit kalian juga sebagai indera perasa, ya, indera peraba. Apa yang akan ada di sekeliling kalian? Apakah sekarang suasana sedang panas, sedang dingin, kelembaban tinggi, berangin, atau dalam kondisi yang bagaimana? Kita bisa pergunakan itu. Lalu indera penciumannya. Nah, indera penciuman ini nanti akan mencium apa sih yang ada di sekeliling kita. Apakah terdapat bau wangi yang harum dari bunga? Kalau memang di rumah kalian ada taman, ataukah kalian akan mencium bau yang tidak sedap? Nah, ini nanti akan disampaikan sehingga nanti ketika kalian ditanya, apa sih yang sedang terjadi di halaman rumah kamu hari ini? Kalian akan bisa menjelaskan, oh ternyata di halaman rumah saya hari ini sedang panas, karena saya sedang berada di bawah terik matahari. Kenapa? Karena di rumah saya tidak ada pohon lagi, sudah ditebang semuanya. Bagaimana? Apakah ada sesuatu yang nyaman di situ? Tidak ada. Kenapa? Oh ternyata pada hari ini ada bau yang cukup menyengat dari timbunan sampah yang belum diangkat misalnya, belum dirapikan. Nah itu juga termasuk dalam kegiatan hasil observasi. Artinya kita bisa mempergunakan seluruh panca indera kita sebagai alat-alat untuk bisa mengamati. Jadi mengamati di sini bukan hanya mengamati berdasarkan apa yang kita lihat, tapi juga yang bisa kita rasakan, kita raba, mungkin ya juga bisa kita rasakan lewat indera pengecap kita, yaitu lidah. Apa yang kita rasakan? Bisa rasakan lewat mulut, ya, lewat lidah, atau lewat kulit. Maka kalian bisa lihat sekarang di YouTube juga sudah banyak orang-orang yang melakukan review, ulasan. Nah, kita juga akan mengamati apa yang akan saya amati. Apakah saya akan mengamati makanan? Apakah saya akan mengamati kegiatan di sekeliling saya? Mungkin hari ini kita sudah mulai masuk ke kegiatan 17 Agustus. Biasanya sudah banyak kegiatan, kalau tidak dalam masa pandemi pasti banyak sekali lomba-lomba. Maka kita akan bisa melakukan observasi pengamatan. Oh, kalau di kampung saya seperti ini. Apakah di kampung sebelah juga sama? Apa yang bisa kita peroleh? Itu adalah salah satu cara berlomba untuk memberikan hiburan, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Makanya biasanya ada banyak perlombaan. Tapi entah di dalam masa pandemi ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah supaya nanti kita juga bisa merayakan hari kemerdekaan kita ini dengan hal-hal yang baik, yang positif. Nah, apa yang ada di sekeliling kita yang kita amati, itulah nanti akan membekas di dalam ingatan kita. Apa yang akan kita sampaikan, akan kita sampaikan kepada orang lain, diberitakan kepada orang lain, maka itu akan menjadi sebuah laporan. Jadi itulah hal-hal sederhana dari teks laporan hasil observasi akan seperti itu. Ya. Nah, menginterpretasi laporan hasil observasi, menginterpretasi itu artinya adalah memaknai. Nah, maka yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi. Identifikasi itu adalah mengenali proses, mengenali isi teks laporan hasil observasi itu menggunakan kata tanya. Kalau di dalam bahasa Inggris biasanya selalu digembar-gemborkan dengan 5W 1H. What, where, when, who, ya, how, ya, yang terakhir adalah how, bagaimana. Kalau di dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Di situ yang dipergunakan adalah mengapa. Nah, mengapa? Ini adalah menggunakan kata baku. Tapi kadang-kadang secara tidak sadar kita selalu menggunakan kata kenapa. Nah, tahun kemarin atau nanti ketika bertemu dengan anak-anak gitu, pernah saya tanya, sebutkan kata tanya. Yang satunya adalah kenapa. Kenapa itu tidak ada dalam kamus, ya. Jadi dimasukkannya ke dalam bahasa tidak baku. Maka yang bakunya adalah kata mengapa, kata tanyanya. Kita lihat dalam kata-kata tanya itu adalah salah satu bentuk
ya, bentuk nanti untuk mengembangkan kreativitas kalian. Apa? Untuk menunjuk kepada siapa sih subjeknya, ya, apa yang diamati, ya, siapa yang mengamati, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, ini untuk menunjukkan tempatnya, mengapa bisa seperti itu, alasannya nanti, itu nanti akan terhadap sebab akibat, lalu bagaimana. Nah ini, mengapa, bagaimana, ini kaitannya adalah nanti dengan sebab akibat, bagaimana proses itu terjadi, mengapa kegiatan itu bisa terjadi, untuk apa tujuannya. Nah itu nanti untuk mengembangkan seperti itu. Nah, lihat di sebelahnya itu ada laporan hasil observasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini kaitannya kata tanya dengan ciri-ciri. Nah, kita lihat yang itu. Bersifat objektif, ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pengamatan, seperti yang tadi sudah dicontohkan. Pos pengamatan gunung berapi, ya. Gunung berapi berarti ada banyak. Tapi ketika kalian bilang Gunung Merapi, maka Gunung Merapi ada di Jawa Tengah, ya. Beda dengan gunung berapi, maka sifatnya harus objektif. Apa objektif? Siapa yang diamatinya? Apa yang diamatinya? Ya, ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan berdasarkan pada saat pengamatan. Jadi tidak ada nanti di situ, lihat di bagian C-nya, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau pemihakan terhadap sesuatu, ditulis secara lengkap. Nah, ciri-ciri ini harus ada, wajib ada di setiap laporan hasil observasi. Supaya apa? Objektif. Apa bedanya objektif dengan subjektif? Subjektif itu nanti timbulnya adalah opini, ya, pendapat pribadi terhadap suatu kejadian. Nah ini ketika subjektif yang timbul, subjektif itu biasanya akan dipengaruhi ada kepentingan tertentu orang yang ingin menyampaikan. Tapi kalau bersifat objektif, ya, pengamatan itu bersifat objektif, maka dia biasanya nanti apa sih fakta yang disampaikan, lalu pendukung-pendukung faktanya apa, nah itu yang nanti yang akan disampaikan. Tidak ada kaitannya pribadi si penulis itu untuk mempengaruhi orang lain. Nah kalau sudah mempengaruhi orang lain, maka kita nanti bisa lihat nanti bukan lagi laporan hasil observasi, tapi apa? Bisa jadi nanti bentuknya adalah seperti iklan untuk merayu seseorang, merayu sesuatu untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi nanti itu bukan lagi sebagai laporan hasil observasi, karena observasi itu harus objektif berdasarkan fakta apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya, itu semua yang dituangkan dalam bentuk laporan. Ditulis secara lengkap, jadi tidak ada bagian yang terpisah, ya. Baik, selanjutnya ini kita lihat menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Nah, kaitannya dengan ringkasan, ini mungkin kalian sudah sering bicara tentang ringkasan. Ringkasan itu di sini pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memerhatikan urutan isi bagian demi bagian dan sudut pandang pendapat pengarang. Ya, tetap diperhatikan dan dipertahankan. Jadi kalau kita nanti di sini akan melakukan ringkasan, maka harus dibuat dulu, dicari mana yang disebut dengan pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ini pada beberapa buku, ya, beberapa literatur, pada beberapa referensi itu menyampaikan pokok-pokok pikiran itu bisa diartikan sebagai ide awal, gagasan awal yang ingin disampaikan pengarang, penulis kepada orang lain. Ya. Kita lihat untuk menyusun sebuah ringkasan, hal pertama yang harus dilakukan adalah membaca pemahaman isi teks, kemudian menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Hal yang pertama harus dilakukan adalah membaca pemahaman isi teks, membaca pemahaman. Ya. Membaca pemahaman. Kenapa harus ada membaca pemahaman isi teks? Karena pada saat tertentu, ya, bukan tidak mungkin, ya, kita bisa saja membaca, itu terbaca oleh kita, tapi kita tidak memahami isinya. Maka kita kadang-kadang cuma hanya membaca saja,
Tapi isi teksnya, apa sih maksudnya? Apa isi pesan yang ingin disampaikan dari teks itu? Ingat yang tadi sudah disampaikan di awal, bahasa itu untuk menyampaikan informasi dari si pengirim, informasi kepada si penerima. Seperti saya sekarang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, siaran langsung menggunakan media YouTube. Ya, nama aplikasinya YouTube, penyediaannya YouTube. Berarti ingin disampaikan, apa isi pesan yang ingin disampaikannya? Kalau hanya sekedar membacakan isi teks, ya sekedar dibaca saja, tapi nanti pesannya tidak akan sampai, tidak akan bisa ini dilaksanakan oleh orang lain, tidak bisa dipahami. Ya. Maka seperti kalian nanti lihat, ketika orang yang berbeda bahasa dengan kita, bisa orang Inggris, orang Jerman, orang Jepang, semuanya membaca teksnya, menyampaikan beritanya. Tetapi kita tidak memahami isi yang disampaikan lewat bahasanya, kita akan bertanya-tanya apa sebetulnya yang ingin disampaikan. Maka itulah kenapa perlunya kita mempelajari bahasa. Kemudian menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya, itu secara otomatis ketika sudah kita memahami isinya, maka diharapkan kita juga akan menemukan pokok-pokok isi informasi, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan di dalam laporan tersebut. Baik, kita lihat di sini kalimat utama. Kenapa di sini ada langsung kalimat utama atau kalimat yang di dalamnya mengandung pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran kalau dalam urutan ya, dalam urutan ketika kita nanti akan membuat sebuah paragraf, menyampaikan sesuatu apa yang ada di dalam pikiran kita setelah melakukan pengamatan, observasi, lalu kita rekam di dalam otak kita, diolah, diproses di dalam otak kita, maka kita harus menemukan kata-kata yang tepat untuk bisa menyampaikan pesan dari apa yang sudah kita sampaikan. Ya, yang kita lihat tadi, ini kita sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain juga menjadi paham. Maka dimulai dulu dari ide, gagasan pokoknya tadi, ya, yang tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan di awal, gagasan pokoknya, ide pokoknya, lalu ini akan kita rangkai menjadi sebuah kalimat. Apa nih kata kuncinya? Sehingga nanti kita akan memperoleh kalimat utama. Ya. Lalu dari kalimat utama itu nanti dikembangkan ya menjadi sebuah paragraf. Paragraf biasanya terdiri dari minimal 2 kalimat. Minimal 2 kalimat. Kenapa? Karena yang satunya adalah kalimat utama, yang satunya lagi adalah kalimat penjelas. Yang itu. Nah, kalau ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu apa? Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang akan mengembangkan, menjelaskan apa yang tidak dijelaskan di dalam kalimat utama. Itu makanya disebut dengan kalimat penjelas. Makanya tadi disampaikan, ketika kalian menyusun sebuah paragraf, buatlah minimal 2 kalimat. Ya, bukan 2 kata. Karena kata merupakan unsur dari kalimat. Yaitu yang pertama kalimat utamanya, yang kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat utama ini bisa nanti ada di awal paragraf atau juga bisa saja nanti di akhir paragraf. Ya. Nanti kita akan lihat di contoh selanjutnya. Kita lihat yang ini, mudah-mudahan terbaca. Kita lihat nih salah satu penggalan dari sebuah paragraf. Ya, materi ini semuanya saya ambil dari buku teks yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sudah ada. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata. Baik, kita perhatikan sampai situ dulu. Kita lihat dari kalimat pertama, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Titik. Nah, itu sebagai tanda ya,
sebagai tanda akhir dari kalimat itu. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya. Lalu di kalimat selanjutnya jenis yang paling terkenal. Nah, ini yang menarik di sini. Di sini ada jenis titik, lalu ada jenis lagi. Secara mudah, ya, secara mudah kita akan bisa lihat kalimat kedua, jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Nah, kalimat ini merupakan kalimat penjelas. Bagaimana kita bisa tahu itu kalimat penjelas? Lihat, kata yang sama disebutkan kembali di kata yang kedua, yaitu adalah kata jenis. Ya, di kalimat yang pertama itu ada kata jenis. Lalu kalimat kedua juga ada kata jenis. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang ketiga. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Nah, apakah kalian bisa lihat sekarang? Ya, apakah kalian bisa lihat sekarang kesamaannya mengambil kata dari kalimat yang sebelumnya? Kalimat selanjutnya itu menggunakan kalimat menjelaskan dari kalimat yang sebelumnya. Ya. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah. Ya. Wayang. Di dalam kalimat yang ketiga itu tidak ada kata wayang. Ya, tapi kenapa dibuat dalam kalimat yang keempat kata wayang ini? Karena untuk menjelaskan yang di awal tadi. Karena di sini dianggap kata wayang juga harus dijelaskan lagi. Sehingga di situ dibuat wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Ya. Nah, kalian perhatikan kata itu. Itu merupakan kata yang dijelaskan lagi di dalam kalimat itu, ya, yang kita ambil dari kalimat yang paling awal. Maka ketika kalian lihat di dalam kalimat-kalimat selanjutnya setelah yang di awal tadi, kalimat yang pertama di awal, itu menjelaskan kata-kata yang sudah ada di dalam kalimat itu, maka secara otomatis itu akan menjadi kalimat penjelas. Ya. Nah, sekarang kalian simpan yang tadi, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi-bagi lagi menjadi berbagai macam jenis, ya. Itu kalian simpan di dalam catatan kalian, ya. Maka biasakan di awal tadi harus disiapkan pulpennya, harus disiapkan buku catatannya, ya. Maka itu harus kalian buat nanti. Nah, itu tentang kalimat utama. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini wayang kulit memiliki berbagai macam jenis jika dilihat dari umur dan gaya pertunjukan. Nah, ini kita akan memperoleh seperti ini gagasan utamanya. Ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa paham kenapa ada gagasan utama. Apapun nanti yang kalian lihat di dalam paragraf itu, perhatikan dulu gagasan utamanya di mana. Ketika kalian sudah bisa menemukan gagasan utama, maka kalian akan bisa menggunakan gagasan utama itu sebagai komponen membuat ringkasan. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian diminta membuat ringkasan, kalian tulis semua. Buatlah ringkasan dari pelajaran kimia, buatlah ringkasan dari pelajaran geografi, buatlah ringkasan dari pelajaran sejarah Indonesia. Ternyata yang kalian tulis nanti disalin semua. Nah, ini jangan sampai nanti mempermalukan, ya. Jadi yang kita cari adalah gagasan utama dari tiap paragraf. Ada berapa paragrafnya? Kalau ada 9 ya 9-9-nya itu harus cari gagasan utamanya. Lalu nanti kalian sambungkan tiap gagasan itu, ya, tiap gagasan itu nanti. Nah ini ada contoh ringkasannya. Nah ini adalah tiap-tiap paragraf, ya, tiap-tiap paragraf
itu sudah diambil gagasan utamanya. Lalu kita sambungkan dengan menggunakan konjungsi atau kata hubung. Nah, konjungsi ini termasuk kelas kata, ya. Kata hubung supaya apa, nanti informasi yang disampaikannya juga menjadi lebih luas, lebih enak untuk dibaca, lebih mudah dipahami orang, ya. Itu makanya kenapa ketika kita membuat ringkasan ada paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya, diambil gagasan utama lalu kita kombinasikan, ditambahkan dengan konjungsi supaya bisa lebih mudah dipahami orang lain. Baik, materi yang selanjutnya adalah menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Di sini fungsinya yang pertama kita lihat untuk memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Yang seperti apa memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan? Seperti contoh tadi, petugas pengamatan gunung berapi melakukan pemantauan terhadap gunungnya. Lalu apa yang akan disampaikan laporannya? Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah memberitakan kejadian-kejadian yang ada di gunung berapi tersebut. Apakah nanti akan menjadi bahaya bagi warga sekitar ataupun tidak. Nah, ini nanti itu tanggung jawab dari yang memberikan laporan. Lalu yang kedua, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi dan kemudian dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Maksudnya di sini memberitahukan kepada pihak berwenang, misalnya yang tadi diambil contoh yang pemantauan gunung berapi. Nah, informasi ini akan diteruskan kepada Pemda, pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, ataupun pusat yang nanti akan dijadikan penyusunan kebijakan. Hal seperti apa saja nanti yang akan diberikan kebijakannya berdasarkan pantauan itu. Makanya nanti kita bisa tentukan dari gunung berapi itu berapa jarak radius yang aman berdasarkan dari hasil laporan pemantauan pos tersebut. Yang ketiga, alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Karena di sini judulnya adalah alat pendokumentasian suatu objek, maka dalam laporan itu karena dia sifatnya adalah tercatat, maka dalam bentuk dokumentasi arsip yang tercatat. Jadi nanti di situ ada gambar, bisa ada gambarnya, bisa ada tulisannya dalam bentuk laporan, yang paragraf-paragraf tadi yang sudah kita bahas ada di situ supaya apa, orang lain siapapun nanti bisa mengakses, melihat tentang informasi apa dari pantauan apa yang sedang disampaikan. Yang selanjutnya materinya adalah melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi itu secara struktur terbagi menjadi 3, yang pertama adalah definisi umum, deskripsi bagian, dan ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, definisi umum kita lihat yang ini, contoh teks yang mengandung pernyataan umum atau klasifikasi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kita lihat yang paragraf ini, ya, pada bagian kalimat pertamanya, wayang adalah seni pertunjukan yang menjadi ciri dia sebagai definisi umum adalah penggunaan kata adalah, ya. Jadi di sini wayang memberikan definisi seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Maka ini kalimat ini menjadi sebagai kalimat utama yang menjadi ciri definisi umum karena di situ ada kata adalah. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Nah, ini sebagai kalimat penjelasnya, ya. Jadi kalimat ini nanti akan menjelaskan tentang wayang. Pernyataan umum biasanya disajikan dalam kalimat definisi, maka kalian bisa lihat tadi untuk yang kalimat pertama ada definisi menggunakan kata adalah, ya. Maka di situ di bawahnya kalian lihat konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu merupakan kalimat yang dipergunakan untuk definisi karena untuk menjelaskan kegiatan atau hal yang terjadi. Nah, ini contoh deskripsi bagian. Kita lihat. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis.
Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang itu terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama. Nah ini ya, ini adalah contoh penggalan dari paragraf. Kenapa ini menjadi deskripsi bagian? Kita lihat. Deskripsi bagiannya, kita lihat di sini menjelaskan tentang bagian-bagian dari wayang. Ya, lihat jenis yang paling terkenal. Ya, karena diperkirakan memiliki umur paling tua. Di sini ada penjelasan tentang jenis-jenis dari wayang. Selain dari jenis wayang, disebutkan di situ ada wayang purwa sebagai wayang yang berasal dari Jawa yang berarti awal, ya. Lalu ada lagi di situ dijelaskan tentang bahan yang dipergunakan untuk wayang, ya. Jadi di situ ada bahannya yaitu terbuat dari kulit kerbau yang ditatah, diberi warna sesuai kaidah pulasan. Nah, ini merupakan deskripsi bagiannya. Jadi rincian dari paragraf itu ada bagian-bagian yang disampaikan di dalam paragraf. Nah, ini contoh selanjutnya. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat. Nah, ini kalau di sini ini sudah masuk ke deskripsi manfaat. Di situ ada kata manfaat di situ. Ya, kalian perhatikan di situ ada kata manfaat. Nah, ini berarti kita menunjukkan bagian deskripsi manfaat. Jadi, ada manfaat apa saja? Nah, kita lihat. Media pendidikan yang pertama, karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Jadi, ini media informasi adalah fungsi yang keduanya. Ini antara lain dapat kita lihat dari pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana atau KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Nah, kalau nanti kalian perhatikan di sini, manfaatnya berarti di situ sudah dijelaskan secara rinci. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Jadi di situ ada beberapa fungsi atau beberapa manfaat dari wayang. Masih tetap sebagai media hiburan, masih sebagai media informasi, ya, dan juga sebagai media pendidikan. Maka kalian lihat di situ nanti ada 3 manfaat utama, yaitu pertama sebagai media pendidikannya, ya, memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia, media informasi, dan media hiburan. Nah, selanjutnya menganalisis kebahasaan, teks, laporan hasil observasi, kata, serta frasa verba, serta nomina, ya. Nah, ini pengertian dari kata ini semuanya saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, ya. Di situ ada kata, itu termasuknya adalah jenisnya, kelas katanya adalah nomina, unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan, yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Atau bisa juga diartikan kata itu sebagai ujar, bicara. Apa yang kita ucapkan, ya, ujar itu yang kita ucapkan, kita sampaikan dalam bentuk ucapan lisan kita, itu ujar atau bisa tulisan. Lalu ada lagi yang nomina, ling. Ling itu merupakan lingua, ya. Morfem, morfem itu bentuk. Ling, linguistik. Sebagai bahasa, komponen dari bahasa. Atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas, ya. Itu sebagai satuan terkecil, itu morfem, ya. Lalu ada satuan bahasa yang terdiri dari morfem tunggal, misal batu,
rumah, datang atau gabungan morfem, pejuang, Pancasila, maha kuasa. Nah, kalau kita lihat nanti pejuang itu kita ambil kata dasarnya adalah juang, lalu diberikan afiksasi pe menjadi pejuang. Jadi ya, diartikan sebagai orang nantinya. Pejuang, orang yang memperjuangkan. Lalu Pancasila, panca artinya 5, sila artinya duduk, berarti kedudukan yang menjadi dasar ya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang itu. Lalu ada maha kuasa, itu sebetulnya terdiri dari 2 tapi digabungkan sehingga menjadi maha kuasa. Kata dasarnya adalah maha dan kuasa, sehingga ketika digabungkan menjadi 1, maha kuasa menjadi nanti akan menjadi sebuah kata yang berbeda. Maha kuasa diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai kuasa yang tak terbatas atau yang lebih. Frasa, nah ini bentuk tidak bakunya adalah frase. Maka ketika kalian nanti mendengar ada orang menyebutkan frase, frase itu adalah bentuk tidak baku. Sedangkan yang bakunya adalah frasa. Ya, penulisannya adalah frasa, bukan frasenya. Nah, ini artinya adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Nah, ini nanti kita lihat nanti di dalam kalimat ada subjek, predikat, ya. Non predikatif itu berarti yang tidak mesti menjadi predikat. Nah, di sini misalnya gunung tinggi disebut frasa karena merupakan konstruksi non predikatif. Lalu nomina. Nomina adalah kelas kata dalam bahasa Indonesia, ya, yang ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Misalnya rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah, ya. Lalu misalnya yang lain batu, tidak batu, nah itu juga tidak bisa, ya. Jadi tidak menggunakan kata tidak di depannya. Lalu yang selanjutnya adalah verba. Verba kata yang menggambarkan proses, perbuatan atau keadaan, kata kerja. Nah, ini biasanya verba itu untuk menggambarkan kegiatan, ya, apa yang kita lakukan atau sesuatu yang dilakukan baik secara aktif maupun pasif, ya. Itu nanti ada verba di situ, kata kerja, sesuatu untuk menunjukkan kegiatan. Apa kegiatannya dalam kalimat itu sehingga kita tahu apa sih, siapa subjeknya, lalu apa yang dilakukan oleh subjek. Itu menggunakan verba. Nah, ini kita lihat frase verbal adalah frase yang intinya berupa kata kerja. Nah, kalau kita lihat di sini berjalan cepat. Yang mana yang verbanya? Yaitu adalah berjalan. Kata dasarnya adalah berjalan, lalu diberikan afiksasinya ber, sehingga di situ menjadi berjalan, lalu ada ditambahkan dengan keterangan cepat di belakangnya, kata cepat, sehingga di sini menjadi frase verba. Berjalan cepat. Cepat itu termasuknya adalah bentuk sifat, ya, adjektif, keterangan. Jadi nanti di situ berjalan cepat. Ya, berjalan cepat, berjalan lambat. Jadi nanti intinya adalah inti frasenya terdapat di kata berjalan. Lalu berkata benar. Ya, berkata benar. Benar itu sebagai adjektif keterangan. Maka di situ nanti kita lihat berkata benar, berkata salah, ya, berkata bohong. Nah, itu nanti yang diambil inti frasenya adalah di bagian berkata. Atau misalnya untuk menunjukkan waktu, sedang membaca, sudah membaca, akan membaca, telah membaca, ya, itu juga nanti bisa berada di belakang, sedang, sudah, akan, bisa berada di belakang dari inti frasenya, inti frasanya. Akan berangkat, ya, sudah berangkat, tidak berangkat. Nah, ini boleh. Lalu pulang pergi. Selanjutnya adalah frase nomina. Frase yang intinya berupa kata benda, rumah besar. Nah, berarti di mana letak dari nominanya? Yaitu adalah pada kata rumah. Besar itu menunjukkan keterangannya. Nanti ada rumah besar, rumah kecil, ya. Itu juga nanti rumah rusak. Itu
ada intinya di kata rumah, jadi nominanya ada di situ. Nah, ini contoh dari afiksasi. Kalau kalian perhatikan nanti dari tabel yang ini, tabel di sini, afiksasi itu nanti bisa merubah dari jenis kata dasarnya, bisa dari nomina nanti menjadi verba, seperti kata pertunjukan, ya. Kata dasarnya adalah tunjuk, itu jenisnya adalah verba, tapi ketika diberikan imbuhan per an, itu menjadi pean dengan sisipan R-nya, itu menjadi nomina. Lalu yang kedua, menguasai. Nah, ini tidak berubah dari verba, ya, tetap menjadi verba. Lalu ada lagi yang berubah, menjauhkan dari verba dengan kata dasarnya jauh, adjektif ya. Jauh, dekat itu adjektif, keterangan. Jadi adjektiva itu adalah keterangan. Ternyata setelah diberikan afiksasi men, kan, itu berubah menjadi verba. Lalu obat, kata dasarnya. Itu termasuk kategorinya adalah nomina. Kalau nanti kalian perhatikan di kamus itu menjadi nomina. Tapi ketika nanti diberikan me dan sisipan n di tengahnya, lalu ada i di akhirannya, itu menjadi mengobati. Ternyata mengobati itu menjadi verba, menjadi sebuah kata kerja. Disaring, verba, menjadi verba lagi, ya. Jadi ada beberapa kata di situ setelah melalui proses afiksasi bisa ada yang berubah menjadi bentuk yang lain, ada yang masih tetap, ya. Tergantung dari jenis katanya yang dipergunakan. Nah, selanjutnya kita lihat kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Klausa itu apa? Bagian yang mengandung subjek dan predikat. Jadi satu klausa itu yaitu yang mengandung hanya subjek dan predikat. Kalau kita perhatikan di sini kalimat itu, ya. Kalau di sini kalimat yang hanya memiliki satu klausa, jadi gabungan kata bisa kita sebut sebagai kalimat minimal terdiri dari satu klausa. Jadi kalau ada subjek dan predikat saja itu bisa kita sebut sebagai klausa. Kalau di dalam contoh ini ada beragam jenis topeng di museum ini. Nah, kita lihat ada itu sebagai predikat, ada. Nah, itu kegiatannya menunjukkan, ya. Menunjukkan dari si subjeknya yang mana. Beragam jenis topeng itu adalah sebagai subjek. Kok ada 3 katanya, ya? Ada, kata ada hanya ada 1 yang menempati fungsi sebagai predikat. Di museum ini juga ada 3 katanya, di museum ini. Nah, kata di dalam kalimat ini itu menunjukkan sebagai kata depan, bukan sebagai afiksasi. Kenapa? Karena museumnya sebagai nama tempat. Awas, hati-hati, ini sering terjadi kesalahan penggunaan kata di, ke, dari itu ada yang sebagai kata depan kalau kata yang dipergunakannya adalah nama tempat, ya, seperti museum itu sebagai nama tempat. Beragam jenis topeng disebut sebagai subjek. Kalau begitu yang menjadi subjek utamanya yang mana? Topeng. Topeng dijelaskan oleh jenis, maka menjadi jenis topeng. Jadi semakin inti dari subjek ini yaitu adalah kata topengnya. Beragam jenis itu untuk menunjukkan, ya, untuk menunjukkan penjelasan dari topeng. Jadi sebagai intinya adalah sebagai topengnya itu, kata topeng. Sedangkan beragam jenis itu menerangkan. Jadi kalau cara mudahnya gini, topeng, kita lihat jenis topeng. Jenis itu akan menjelaskan siapa? Menjelaskan topeng. Nah, sekarang kita lihat jenis topeng. Lalu ada beragam jenis topeng. Jadi beragam di sini diartikan sebagai menjelaskan dari jenis topeng, ya. Jadi makanya di situ diambil beragam jenis topeng sebagai subjek. Inti dari subjeknya yang mana? Yaitu ada pada kata topeng.
Kita bandingkan dengan yang B. Kelelawar merupakan hewan unik. Nah, ini subjek, predikat, dan pelengkap. Kalau yang di atas di bagian A itu ada predikat, subjek, dan keterangan. Kalau di sini sebagai pelengkapnya adalah hewan unik. Ya, subjek, predikat. Ya, jadi terjadi hanya dari subjek dan predikat ini kebetulan hanya satu semua katanya. Kelelawar, ya, hanya satu kata yang menempati sebagai subjek, ya, yang dibicarakannya adalah tentang kelelawar, merupakan itu sebagai predikatnya, verbanya di situ, lalu hewan unik, ya, ini sebagai pelengkap. Lalu yang ketiga, wayang tersebut. Nah, ini juga terdiri dari dua kata di bagian ini untuk subjeknya. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Seperti wayang kulit itu sebagai keterangannya. Nah, berbentuk itu sebagai predikat karena di situ berbentuk, kata berbentuk itu verbanya, ya. Lalu pipih sebagai objek. Nah, kita lihat kok yang ini ada objek, yang di atas tidak ada objek. Maka nanti kita akan lihat di dalam bentuk kalimat ada yang transitif dan intransitif, verba transitif dan intransitif, ya. Nanti itu akan kita pelajari selanjutnya. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini dulu. Wayang tersebut. Intinya adalah wayang. Inti dari kalimat ini pada bagian subjeknya adalah di wayang. Karena apa? Karena di situ ada dua. Wayang yang bagaimana? Wayang yang tersebut, yang disebutkan. Jadi yang menjelaskan adalah kata tersebutnya. Ya. Lalu kita lihat di sini yang ada tiga lagi yang mana? Keterangan. Seperti wayang kulit. Nah, ini terdiri dari tiga kata. Tiga kata ini, ya, ini sebagai keterangan menjelaskan siapa? Menjelaskan tentang wayangnya. Nah, ini kalimat kompleks atau kalimat majemuk yang memiliki dua atau lebih klausa. Yang tadi, klausa itu bisa terdiri dari subjek dan predikat saja. Lalu kalimat kompleks dibagi jadi dua macam. Yang pertama adalah majemuk setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat ini. Nah, untuk yang kalimat majemuk bertingkat, kita lihat nanti di situ ada konjungsinya. Ya, kalimat majemuk setara memiliki dua atau klausa ganda yang setara dalam satu kalimat. Kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsi-fungsi utama dalam kalimat majemuk setara membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Nah, ini fungsi-fungsinya. Ada konjungsi subordinatif, lalu ada klausa bawahan atau anak kalimat. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif, ya, dan yaitu menggunakan konjungsi yang setara. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi subordinatif bertingkat. Tuh. Nah, ini contohnya. Kalimat kompleks setara. Kita lihat bagian ini. Dalam budaya modern, koma. Nah, ini. Wayang berfungsi sebagai menghibur, dan mendidik. Nah, ini kita lihat konjungsi koordinatifnya ada pada kata dan, ya, ada pada kata dan. Menghibur dan mendidik ini dianggap setara. Jadi punya fungsi yang sama yaitu menghibur dan mendidik. Jadi di situ disebutkan ada dua, ya. Wayang berfungsi. Nah, ini subjeknya adalah sebagai wayang, berfungsi karena dia verba menjadi predikat, menghibur dan mendidik. Nah, itu ada dua, makanya di situ menggunakan kata dan. Lalu yang kita lihat yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari, koma. Nah, tetapi tidur pada siang hari. Tidur sebagai konjungsi koordinatif, ya. Nah, penggunaan kata tetapi itu untuk lihat kondisinya
bertentangan pada bagian yang klausa yang depannya. Jadi itu tiap ada koma itu berarti nanti ada klausa yang lain, ya, ada klausa tambahannya di situ setiap ada koma. Aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Nah, ini bertentangan waktu, ya. Karena di sini masih sama dianggap di kelelawar ini sebagai subjeknya, maka di sini dipergunakan kata tetapi, ya, maka konjungsi koordinatifnya masih setara karena pas subjeknya masih sama. Nah, ini untuk yang kompleks bertingkat. Ya, kita lihat seperti ini ada klausa atasan dengan klausa bawahan. Kita lihat satu persatu. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Sekarang kita lihat maksudnya dari grafis ini, infografis yang disampilkan ini, kita lihat yang pertama, keberadaan The Topeng. The Topeng itu menunjukkan nama sebuah museum yang ada di Kota Batu, Malang, ya. The Topeng itu merupakan nama museumnya. Keberadaan itu untuk menjelaskan, ya, satu kesatuan dengan The Topeng. Sedangkan kalau misalnya kata The Topengnya dibuang, maka kita tidak akan dapat subjeknya, siapa yang menjadi inti dari kalimat ini. Subjeknya tidak ada. Maka itu harus ada keberadaan The Topeng. Maka kata itu harus lengkap. Tidak dapat dipisahkan. Inti dari dari predikat ini, dari kata kerjanya adalah dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan itu sebagai predikat. Ada 3 kata di situ. Karena itu nanti sebagai frase verba bentuknya. Dengan Museum Angkut, ya, dengan Museum Angkut. Itu sebagai keterangan. Kita lihat yang di bagian bawah yang diberikan tanda panah biru karena garis miring. Kedua tempat ini garis miring lagi itu untuk memisahkan mana saja yang dibahas, ya. Kita lihat di situ ada konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatifnya menggunakan karena. Nah, itu di situ menggunakan konjungsi kata hubung subordinatif karena. Nah, ini berarti kalau karena biasanya nanti dia menggunakan sebab akibat, ya, untuk menjelaskan ada alasannya. Kedua tempat ini, nah itu tanda garis miring itu untuk memisahkan, untuk memudahkan kita memahami. Di situ kedua tempat ini diartikan sebagai subjek, ya. Siapa kedua tempat ini? Untuk menunjukkan Museum Angkut dan The Topeng. Karena Museum Angkut dan The Topeng itu dalam satu tempat yang sama. Di mana? Lihat di situ di bagian keterangan. Di satu tempat yang sama. Di satu tempat yang sama ada 2, ya, ada 2 tempat. Makanya di situ disebutkan di satu tempat yang sama. Berada. Nah, berada ini sebagai predikat. Maka di sini disebut sebagai klausa bawahan. Artinya klausa bawahan. Nah, bagian kita lihat ini yang disebut dengan klausa bawahan ini, yang semuanya memiliki predikat keterangan itu sebagai klausa bawahan. Artinya apa? Di situ untuk menjelaskan bagian Museum Angkut, ya. Museum Angkut dijelaskannya dengan klausa bawahan. Dari mana kita tahu ini kalimat kompleks bertingkat? Lihat, predikatnya ada 2. Satu yang di bagian atas tidak dapat dipisahkan, lalu satu lagi pada kata berada. Nah, itu makanya di situ ada S, P, K, ya, yang sejajar dengan kata klausa bawahan yang berwarna hijau, ya, gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa predikatnya ada 2. Yang pertama predikat dipisahkan, yang kedua predikat berada. Jadi verbanya ada 2. Maka di situ disebut sebagai klausa bawahan. Selanjutnya, contoh yang kedua. Selanjutnya, nah ini selanjutnya itu sebagai konjungsi antar kalimat, ya. Nah, ini bisa dipakai selanjutnya itu sebagai konjungsi antar kalimat untuk menjelaskan penjelasan dari kalimat yang sebelumnya. Itu bahkan dipergunakan kata selanjutnya.
Jenis wayang yang lain. Nah ini kalau bisa dilihat di sini ada 4. 1, 2, 3, 4 jenis. Itu kata yang pertama, kata yang keduanya adalah wayang yang lain. Yang itu juga sebetulnya adalah sebagai konjungsi nantinya. Ya. Adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Nah, kita lihat sekarang. Ini sebagai klausa atasan ya, atau klausa utamanya ini. Nah, bagian yang panjang itu, yang bagian objeknya, nah itu dijelaskan ulang. Wayang golek sebagai inti objek. Karena di situ wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Ini kalau dipecah lagi menjadi seperti yang tertera di infografis. Lihat. Yang konjungsi perluasan ya, yang tadi sudah disampaikan, yang itu juga sebagai konjungsi, maka kalau di sini ada yang lagi ya, selanjutnya jenis wayang yang lain adalah nah, wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Yangnya ada 2. Nah, kalau yang di sini konjungsi perluasan dari siapa? Dari wayang golek itu ya. Nah, itu konjungsi perluasan. Jadi itu sebagai subjeknya untuk menunjukkan kepada subjek. Maka di situ diartikan sebagai subjeknya. Mempertunjukkan. Nah, ini. Mempertunjukkan sebagai predikat. Maka di situ kalau kita lihat predikatnya ada 2. Yang pertama adalah, kata adalah, yang kedua adalah mempertunjukkan. Adalah menunjukkan sebagai tadi di awal sudah disampaikan itu tentang definisi. Lalu ada kata mempertunjukkan sebagai verbanya yang kedua, dan boneka kayu. Nah, boneka kayu ini menjadi sebuah satu frasa objeknya, boneka kayu ya. Nah, ini yang diambil kalau di inti frasanya adalah di bonekanya. Nah, kayunya walaupun boneka kayu itu sama-sama nomina ya. Jadi nanti tetap menjadi satu objek. Lalu kita lihat membenahi kesalahan bahasa laporan hasil observasi. Nah, ini kalau sudah membenahi kesalahan bahasa. Nah, ini kita lihat yang pertama, penyusunan kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi kurang tepat. Akibatnya definisi yang diberikan pada objek menjadi tidak tepat. Lalu yang kedua, memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku. Kita lihat yang pertama, apa maksudnya kalimat definisi kalau dia tidak tepat ya kepada objek. Ada kalanya kita memberikan kalimat definisi tidak berdasarkan seperti contoh yang di atas tadi, kita mengira-ngira, maka nanti kita tidak bisa menentukan definisi yang tepat. Ya. Kita lihat yang ini. Ada perbandingan kalimat yang salah dengan pembenahannya. Ya, ini kalau bagian ini diminta untuk lebih jeli melihatnya. Kita lihat di mana letak perbedaannya setelah dibenahi. Kita lihat dari baris yang pertama, paling atas. Sampah di bumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun alam. Secara sepintas kalimat yang salah dan pembenahan itu sama-sama. Kalimatnya juga sama, tidak ada yang berbeda. Tapi nanti yang membedakan apa? Ingat, yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kita lihat mana yang afiksasi, mana yang menggunakan kata depan. Sampah di bumi ini. Kalimat yang salah terletak pada kata di bumi. Nah, bumi itu sebagai tempat, ya. Maka di situ kalau di situ sebagai tempat, penggunaan kata di layaknya dia menjadi sebuah kata depan. Kalau dia kata depan, berarti penulisannya harus dipisahkan, diberi jarak. Sedangkan di kalimat yang salah di bumi itu kalimatnya disatukan, maka ini akan menjadi salah secara kaidah. Lalu kita lihat apakah masih ada yang lainnya di bawahnya. Kita lihat bertambah masih tetap sama, selama juga begitu ya. Yang dilakukan juga masih sama. Karena ini merupakan kata kerja, maka dia wajib untuk digabungkan. Jadi dianggap sebagai afiksasi, harus sebagai afiksasi atau imbuhan. Lalu kita lihat yang
kalimat kedua, berdasarkan sifat dan bentuknya. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di mana letak salahnya? Kita lihat penggunaan sekarang huruf kapital. Pergunakan huruf kapital dengan baik. Sampah organik dan sampah anorganik. Perhatikan di bagian huruf O-nya dan huruf A. Nah itu, kesalahannya ada di situ. Jadi karena di sini bukan nama sebagai pronomina, bukan nama orang, nama subjek, maka di situ bisa diartikan sebagai, maka tidak bisa menggunakan kapital, tapi cukup ditulis dengan huruf biasa. Kita lihat yang ketiga, sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Letak kesalahannya adalah pada kata diolah. Diolah itu harusnya dia menjadi kata kerja, bukan sebagai kata depan. Karena olah itu termasuk dalam verba. Maka dia bukan bukan nama tempat, maka dia harus disatukan ya, menjadi afiksasi. Maka sampah ini dapat diolah. Nah, lihat kata diolahnya. Harus ditulis menyatu. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, perlu disadari bahwa pelestarian lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Di mana letak kesalahannya? Nah, ini pemerintah. Lihat huruf P-nya di situ dengan huruf kapital, sedangkan pembenahannya sudah lagi tidak menggunakan huruf kapital. Ya. Jadi di situ bukan dianggap sebagai subjek ininya. Ya, jadi pemerintah di bagian kalimat itu tidak bisa ditulis dengan huruf kapital. Jadi huruf kapitalnya cukup ditulis di bagian awal kalimat saja. Nah, penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, ini ada dua, gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun. Yang tadi sudah dijelaskan, ada gagasan pokok, gagasan penjelas, ya. Lalu menyusun teksnya. Perhatikan isi dan kaidah kebahasaan, lihat dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ya. Lalu lihat dalam kamus, mana kata-kata baku dan yang tidak baku. Nah, ini yang wajib kita pakai adalah yang kata baku, karena laporan itu sifatnya adalah resmi, maka yang dipergunakan wajib menggunakan kata-kata baku. Lalu memperhatikan tadi yang PUEBI kaitannya adalah dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Maka kalian nanti bisa lihat ada kata serapan, ya, ada kata-kata apa saja, bagaimana cara penulisannya, lihat dalam pedoman PUEBI. Kalau nama tempat harus bagaimana, kalau misalnya ini mengambil serapan dari bahasa asing, seperti tadi download menjadi mengunduh, lalu nanti ada upload menjadi mengunggah, ya. Kita lihat nanti di PUEBI seperti apa bentuknya, apakah yang sudah kita sampaikan sudah betul, ya. Acuannya dari situ. Kita lihat yang ini, gagasan pokok dan gagasan penjelasan dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Ya, yang ini tadi. Nah, lihat gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika nanti kalian membuat paragraf minimal terdiri dari dua, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama berarti terdiri dari gagasan pokoknya dulu, baru nanti dijelaskan di dalam kalimat penjelas. Langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ini dalam sebuah kegiatan, ya, untuk menulis sesuatu kita akan mulai dulu dari menentukan topik yang akan diamati atau diteliti. Apa sih yang akan diamati atau diteliti ini? Nah, ini idenya nanti akan muncul ketika kalian nanti berada di rumah. Apa yang mau saya amati? Apakah saya akan mengamati kondisi di taman? Bagaimana, apakah ada hama pengganggu? Ataupun nanti ada apakah dari tumbuhannya yang tidak baik. Nah, itu nanti tentukan dulu topik atau masalahnya. Lalu merencanakan cara menyelesaikan masalah. Ya,
Kalau yang tadi kita lihat misalnya apakah ada hama pengganggu di taman saya ini sehingga saya perhatikan beberapa hari ini kenapa banyak bunga-bunganya yang cepat layu atau daunnya berlubang. Hama apakah kiranya? Nah, ini dicari, kita amati, diteliti, lalu merencanakan cara menyelesaikan masalah. Yang ketiganya melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Mengamati ini bisa dilakukan dengan ya, yang tadi sudah dijelaskan di awal, kita bisa dengan menggunakan mata kita, dengan menggunakan indera penciuman kita, bisa menggunakan indera peraba kita ya, lewat kulit, bahkan lewat lidah juga, pengecap rasa. Nah, itu semua disinergikan sehingga nanti kita bisa menentukan bagaimana pengamatan ini dilakukan. Lalu meneliti ulang hasil pengamatan. Ini meneliti ulang penting supaya kita nanti mengetahui apakah yang kita amati ini sudah tepat. Ya, kita lihat lagi yang di awal. Oh, topiknya ini. Berarti kalau kita lihat dari cara-caranya, urut-urutannya sudah benar, atau kalau orang teknik biasanya kita punya dalam bahasa Indonesia disebut dengan POS, prosedur operasi standar ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasa disebutnya dengan kebalikannya, yaitu SOP, Standard Operational Procedure. Nah, ini kalau orang-orang teknik biasanya sangat akrab dengan ini, langkah-langkah kerja. Lalu yang selanjutnya adalah membuat kerangka laporan hasil observasi. Nah, ini dalam bahasa Inggris sering disebut dengan outline, kerangka. Bagian-bagian apa saja nanti yang akan dibuat, seperti tadi, definisi umumnya di bagian mana, paragraf pertama. Lalu ada deskripsi bagian, ada berapa, nanti deskripsi bagiannya ada berapa paragraf yang mau kita buat. Lalu nanti terakhir deskripsi manfaatnya, ya. Deskripsi manfaatnya berarti itu tiga-tiganya harus ada kalau kita mau membuat laporan yang baik. Yang ketiga, yang terakhirnya, yang ini selanjutnya adalah menyusun laporan hasil observasi. Nah, setelah tadi kerangka dibuat, sekarang kita buat laporannya, kita susun. Nah, mana yang gagasan utama tadi kita jadikan sebagai kalimat utama, kalimat penjelas. Kita susun, ya. Terakhir, membenahi laporan. Kenapa membenahi laporan ada? Setelah kita nanti periksa kembali laporan yang sudah jadi, kita koreksi, barangkali nanti ada kesalahan-kesalahan dalam hal penulisan, kaidah yang tidak sesuai dengan EYD atau PEB-nya, itu kita benahi dulu sebelum nanti dipublikasikan atau disebarluaskan ya ke halayak ramai. Nah, itu semua materinya untuk bab 1, yaitu tentang laporan hasil observasi. Terima kasih sudah menyaksikan materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.